Anda kembali di Breaking News Metro TV bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, kita akan kembali bergabung dengan rekan Wahyu Wiwoho yang saat ini tengah bersama Ibu Khofifah Indar Parawansa yang merupakan Gubernur Jawa Timur di TMP Kalibata, Jakarta. Wahyu. Ya, baik Rory, saya langsung saja menyapa Bu Khofifah, Gubernur Jawa Timur. Bu Khofifah, tentu Pak Habibie ini almarhum bukan sosok yang baru Anda kenal. Sudah lama, belasan atau mungkin puluhan tahun. Bagaimana di mata Anda seorang B.J. Habibie? Ya, kebetulan pertemuan saya pertama itu lebih kepada pertemuan pikiran. Kita diskusi sangat dalam, bahkan kita berdebat di forum pembahasan Repelita. Jadi dulu selain ada GBAN itu ada Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Nah, di situ antara lain saya waktu itu mewakili fraksi saya ingin dilakukan proses penghitungan kembali, exercise kembali antara menyiapkan IPTN dengan memproduksi satu pesawat. Rupanya satu pesawat ini waktu itu tahun 93 itu setara kira-kira dengan 200.000 hektar kebun tomat. Jadi saya orang kampung, saya hanya melihat bahwa di kampung saya kalau seandainya 200.000 petani tomat, satu orang 1 hektar, ini berarti 200.000 kalau satu keluarga itu 5 orang, berarti ini sudah 1 juta orang bisa tersejahterakan. Jadi saya diskusi sangat dalam, akhirnya kemudian beliau menyampaikan betapa IPTEK itu adalah kebutuhan kemajuan satu bangsa dan seterusnya. Kira-kira kita tanya mungkin 3-5 menit, beliau menjelaskan detail sampai 2 jam dan seterusnya. Saya ingin menyampaikan betapa bahwa pikiran beliau memang melampaui zamannya. Karena waktu diskusi itu cukup banyak yang mendukung saya bahwa kenapa tidak 200.000 petani tomat masing-masing 1 hektar, tetapi kenapa harus bikin pesawat dan seterusnya. Sementara waktu itu masih dibahas lagi soal LC-nya, kemudian dan seterusnya. Saya ingin menyampaikan bahwa banyak generasi yang waktu itu bersama-sama di MPR kita menyiapkan Repelita itu yang tidak mudah menjangkau pikiran beliau yang melompat out of the box luar biasa. Dan berikutnya saya rasa bagi bangsa Indonesia hal yang masih harus terus kita integrasikan adalah IMTAK dan IPTEK. Menurut saya ilmu pengetahuan dan teknologi, iman dan takwa ini menyatu. Jadi sesungguhnya pendidikan kita mestinya adalah integrated education system. Jadi ada sentuhan-sentuhan dari lahiria, ada skill, tetapi ada sentuhan batinia, sisi spiritualitasnya itu terintegrasi. Ya, jadi hampir 30 tahun yang lalu, mungkin sekarang baru bisa kita rasakan bahwa betapa besar peran dan fungsi teknologi untuk kemajuan sebuah bangsa. Saat itu langsung lulus semua atau tidak, Ibu? Ya, pokoknya seluruh pikirannya Pak Habibie tidak ada yang bisa membantah di situ. Bahwa kemudian kenapa sih kalau tidak bikin saja petani tomat, petani cabai dan seterusnya. Tetapi bahwa beliau menjelaskan begitu detail dan kemudian kita hari ini dipanggil memori kita bahwa sekarang Making Indonesia 4.0 kita betapa keteteran gitu di banyak daerah, bagaimana koneksitas layanan publik di antara kabupaten kota dengan provinsi dan seterusnya. Ternyata apa yang dulu diinisiasi oleh Pak Habibie itu adalah kebutuhan 30 tahun setelah beliau menginisiasi itu di Indonesia. Dan itu sangat terasa bagi Anda seorang kepala daerah dalam aplikasi teknologi di sistem birokrasi pemerintahan. Ya, jadi transparansi, kemudian public services yang murah, yang mudah, yang cepat. Ternyata membutuhkan koneksitas digital IT dan itu sudah diinisiasi oleh seorang Pak Habibie. Karena tidak hanya soal kedirgantaraan atau aviasi, tapi juga semua aspek teknologi yang sudah didirikan menjadi pondasi oleh seorang B.J. Habibie. Ya, Pak Habibie tahun 73 sudah menginisiasi zona ekonomi eksklusif Batam misalnya, yang kemudian untuk bisa menyiapkan legal standingnya sampai sekarang apakah ini basisnya adalah enclave atau basisnya adalah whole island, itu ternyata sampai sekarang juga tidak mudah. Tapi Pak Habibie menginisiasi dari tahun 73 bagaimana sebetulnya free trade zone di Batam itu menjadi bagian dari pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Maka free trade zone lainnya saya rasa adalah satu kebutuhan yang bisa diinisiasi seperti India, juga seperti Cina, yang kemudian membuat banyak sekali free trade zone atau free trade area di sana. Bu Khofifah, terakhir mungkin,
Pak Habibie ini almarhum B.J. Habibie ini kan seorang teknokrat. Banyak yang bilang beliau ini tidak mau dipanggil sebagai seorang politisi, tapi prakteknya seorang kepala negara, which is itu juga politisi. Tapi juga menjadi negarawan. Tadi Mas Ilham dalam sambutannya mewakili keluarga bahwa Pak Habibie ini sudah hadir untuk memajukan Islam, menyatukan Islam dengan demokrasi Indonesia bisa kompatibel. Apa tanggapan Ibu? Di saat ini mungkin banyak orang yang kembali meragukan soal keduanya. Ya, jadi Pak Habibie menawarkan sesuatu yang bersifat inklusif. Bagaimana sesungguhnya antara Islam dan demokrasi itu menjadi bagian yang satu dengan yang lain saling melengkapi. Jadi sesuatu yang tidak ditempatkan secara diametral. Karena pikiran-pikiran plural, pikiran-pikiran yang begitu inklusif, rasanya kita semua we have to open mind. Oke, baik, terima kasih Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa atas waktunya. Ya, demikian Rory, mungkin itu tadi yang bisa sedikit disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa yang mengenal dan mengingat sekali memori yang paling diingat akan sosok almarhum B.J. Habibie, yaitu ketika tahun 93 di MPR ketika berdebat soal usulan dulu untuk membangun IPTN atau industri aviasi penerbangan di Indonesia. Demikian Rory. Terima kasih Wahyu Wiboho dari Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Pemirsa, nanti kita juga akan hadirkan sejumlah narasumber yang tentu saja memiliki kenangan khusus dengan almarhum Habibie. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Breaking News.